Shalom. Silakan duduk, saudara. Ya, senang ketemu dengan saudara kembali di sore hari ini dengan tema yang cukup menarik menurut saya, yaitu temanya adalah menurutmu aku ini siapa? Boleh ngetes sih, coba tanya teman sebelah, menurutmu aku ini siapa? Kalau jawabannya menyeramkan, jangan salahin saya. Ini saya tadi mau ngomong apa sih jadi lupa. Saudara mesti beli rekaman khotbah tadi pagi. Ini tadi pagi firman Tuhan ini dibawakan oleh Bapak Diskander dengan sangat luar biasa, sangat baik. Dan saudara mesti punya tuh. Atau saudara bisa ngelihat di YouTube nanti dan saudara bisa putar gitu dan saudara lihat ini akan melengkapi khotbah saya pada sore hari ini. Gitu ya. Ini jujur tema sore hari ini menurutmu aku ini siapa ini bentuknya pertanyaan sebenarnya dan pertanyaan ini jujur aja nih jarang banget kita tanya sama Tuhan. Jangan-jangan bukan jarang, nggak pernah kita tanya sama Tuhan. Ini padahal pertanyaannya sangat penting loh. Bahkan pertanyaan ini bisa mengubah kehidupan kita. Karena pendapat Tuhan tentang diri kita, pendapat Tuhan tentang kehidupan kita itu sebenarnya yang terpenting. Tapi yang jadi problem adalah kita seringkali nggak peduli gitu, tanda kutip nih ya. Nggak pernah kepikiran untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan menurut kamu, aku ini kayak gimana sih orangnya? Tuhan menurut engkau, aku ini gimana, apa sih, aku ini gimana sih kondisi aku sekarang? Tapi kita malah lebih care dengan pendapat diri kita sendiri atau pendapat orang lain. Dan kita lebih percaya sama pendapat orang lain atau pendapat diri kita sendiri tentang siapa kita. Padahal bukankah Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita? Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang membentuk kita? Kalau andai kata Dia adalah Allah yang menciptakan kita, maka seharusnya Dia paling tahu kehidupan kita seperti apa. Dia paling ngerti kehidupan kita seperti apa. Sama seperti kalau andai kata saudara punya handphone, merek tertentu misalnya, kalau andai kata handphone itu rusak, maka yang paling tahu kerusakannya itu gimana, paling tahu bagaimana cara ngebenerinnya adalah yang buat itu handphone. Gitu kan, simple. Gitu juga dengan kehidupan kita loh sebenarnya. Nah ini problemnya seringkali kita ngelihat diri kita sendiri gak seperti bagaimana Tuhan memandang kita. Dan kita akan bahas melalui kisah Gideon pada sore hari ini. Mari kita buka sama-sama Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbanthin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini backgroundnya adalah orang Midian menjajah orang Israel selama 7 tahun, sudah berjalan selama 7 tahun dan mereka datang setiap kali panen. Dan itu dijarah gitu hasil panen orang Israel dan oleh karena itu ketika dalam kisah ini Gideon ketika dia sedang mengirik gandum, dia melakukan di tempat tersembunyi. Makanya supaya gak dijarah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawannya gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuanku lagi. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis.
Dari kisah yang kita baca, dari ayat yang kita baca, kita akan melihat beberapa pelajaran, kita akan mengambil beberapa pelajaran bagaimana cara Tuhan sebenarnya memandang kita. Yang pertama, Tuhan memandang kita sebagai orang istimewa. You are special sebenarnya. Ketika Tuhan datang kepada Gideon, ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, dia mengatakan sesuatu loh kepada Gideon. Yang dikatakan adalah, Tuhan beserta dengan engkau, hai pahlawannya gagah berani. Loh, pertanyaannya kan kayak begini. Apakah Gideon sebenarnya pahlawan yang gagah berani? Pahlawan itu kan udah melakukan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Yang diingat gitu oleh orang Israel. Yang pertanyaannya, Gideon sebenarnya pada saat itu posisinya udah melakukan apa? Dia nggak ada jasanya, dia belum menang dari pertempuran, dia belum melakukan sesuatu hal yang hebat. Justru pada kenyataannya pada saat itu dia lagi ngumpet. Apakah ini pahlawannya gagah berani? Apakah ini sebutan pahlawannya gagah berani? Dan ketika Gideon mendengar hal itu, ketika Gideon mendengar sebutan pahlawan yang gagah berani, dia ngerasa bahwa pahlawan yang gagah berani, kayaknya Tuhan nyindir saya nih. Karena pada kenyataannya dia pada saat itu kan lagi ngumpet. Pada saat itu kan kenyataannya dia lagi sembunyi. Dan karena dia ngerasa kayak mungkin lagi ngerasa kayak disindir gitu sama Tuhan, reaksinya kayak reaksi defense. Dia ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan beserta bersama-sama dengan saya, mengapa kehidupan saya berantakan modelnya kayak begini? Gitulah kira-kira. Kalau Tuhan berserta bersama-sama dengan saya, mengapa semuanya ini terjadi? Ini kan sama aja kayak ngomong kayak begini. Ketika Tuhan bilang, hai Gideon, kau adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan bercanda. Pahlawan yang gagah berani, asal Tuhan tahu ya, semua yang terjadi pada saya sekarang ini semua gara-gara Tuhan. Kalau andai kata dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan bisa datang terus ngomong kayak begini, hai Tuhan menyertai engkau, hai pengusaha yang sukses. Terus kita ngomong kayak gini, Tuhan yang benar aja pengusaha yang sukses. orang lagi motongin lontong, pengusaha yang sukses. Tahu nggak Tuhan, saya usaha lontong begini nih, gara-gara Tuhan gak ngeberkatin saya. Kalau enggak saya jadi miliuner. Karena kenapa? Karena apa yang diomongin sama Tuhan, sama kenyataannya di lapangan, beda banget. Jauh bedanya. Tetapi Tuhan ngelihat apa yang gak Gideon lihat. Apakah Tuhan benar bahwa Gideon itu apakah Tuhan bohong ketika Tuhan mengatakan kepada Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Apakah Tuhan bohong? Gak mungkin Tuhan bohong. Itu pasti benar. Cuma yang jadi problem adalah Gideon pada saat itu dikatakan, Gideon gak menyadari bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dia gak tahu bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Padahal dia punya potensi itu dan kita ngelihat ya di Hakim-Hakim pasal yang berikutnya, dia memang gagah berani. Kenapa? Dia melawan 140.000 orang. Lewat 300 orang. 300 lawan 140.000. Apa bukan pahlawannya gagah berani? Apa yang diucapkan oleh Tuhan menjadi kenyataan pada masa depan. Tetapi Gideon pada saat dia menerima berita itu, dia gak tahu itu. Nah gitu juga dalam kehidupan kita loh. Saudara tahu mungkin kepada Gideon, Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Tetapi kepada kita firman Tuhan mengatakan hal yang berbeda. Bisa jadi, saya ambil contoh nih ya. Markus 16 ayat 17 mengatakan gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah loh, saudara orang percaya bukan? Tuhan ngomong, saudara akan mengusir setan demi namaku. Nah kalau andai kata begini ceritanya kan lain kan ya. Ngusir setan Tuhan. Kayaknya Tuhan salah orang. Jangankan ngusir setan, ngelihat setan aja udah pergumulan berat. Jangankan ngusir, ngelihatnya aja pergumulan berat. Terus kita bisa jadi ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan mau buktinya. Saya kemarin trial Tuhan. Ini belum ngelihat setan, baru nonton film setan. Bernafas dalam kubur. Itu filmnya.
Selama saya di bioskop. Tahu nggak Tuhan? Kebayang 3 hari 3 malam. Itu kagak ngelihat setan, baru nonton film setan. Terus disuruh ngusir setan. Jauh banget katanya. Ini kan mirip kayak Gideon ya nggak ya? Yang diomongin Tuhan sama kenyataan kayaknya jauh banget. Tapi tahu nggak sih saudara bahwa sebenarnya kita punya kuasa untuk ngusir setan? Tuh, saudara nggak amin, nggak ngerasa kan soalnya kan ya. Lagi ini, masih di Markus 16 deh, nggak usah jauh-jauh. Markus 16 ayat 18 ngomongnya gini, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Loh, ini tanda-tanda orang percaya loh. Berarti di dalam tangan orang percaya ada kuasa ketika dia berdoa. Nah ini yakin gak? Aduh Tuhan, salah orang lagi. Tuhan, sorry ya Tuhan ya, bukannya apa-apa ya. Jangankan suruh doain orang sakit. Kagoknya minta ampun. Doa makan aja masih gelagapan, gimana ngedoain orang sakit. Orang saya doain diri saya sendiri aja masih liar, aku lagi sakit. Ini saya keingetan si Ray ini anak saya. Kita nih, saya kalau sama Ray, kalau dia lagi sakit, saya ngedoain dia. Misal dia jatuh aja gitu ya misalnya. Terus dia nangis, lututnya sakit gitu. Yang mana yang sakit nak? Saya ngomong kayak gitu kan. Lututnya sakit. Terus saya pasti ngedoain dia, terus bilang, dalam nama Tuhan Yesus lutut yang sakit sembuh. Udah ya Nay ya, udah didoain pasti sembuh. Terus saya peluk, beres, ya enggak ya. Yang jadi problem adalah ketika dia ngebalikin saya. Pas lagi dia ngajakin saya main gini, papa temenin Ren, saya lagi sakit. Papa temenin Renan, nggak bisa Nan, papa lagi sakit. Papa sakit yang mana? Sakit perut ya? Saudara ngeliatin perut saya jangan begitu atuh. Kepala deh ya. Papa sakit yang mana? Gitu misalnya dia. Sakit kepala gitu. Terus Ray itu bisa ngomong kayak gini loh. Kepala saya dipegang sama dia terus ngomong kayak gini. Sakit kepala dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Papa udah sembuh, ayo main. Nah lu. Di tangan orang percaya ada kuasa. Yakin enggak? Itu problem. Tuhan kan ngomongnya sama. Dan Tuhan bilang ini kan tanda-tanda orang percaya. Cuma problemnya ini kita mirip kayak Gideon sih. Ketika Tuhan bilang kamu ada pahala gagah perkasa. Dan di Markus bilang kamu bisa mengusir setan. Tangan kamu berkuasa. Untuk ditopang ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Cuma mirip kayak Gideon nih. Kita sering kali nggak pede, kita sendiri nggak yakin. Kenapa Tuhan menanamkan dulu nih keyakinan diri dulu nih ke dalam kehidupan Gideon? Karena identitas itu penting. Amsal 23 ayat 7 bilangnya kan begini, kita menjadi apa yang kita pikirkan. For as he thinks in his heart, so is he. Jadi kita, ya sebagaimana kita pikirin diri kita begitu, ya akhirnya jangan jadi begitu. Dan problemnya adalah seringkali kita berpikir negatif sih tentang diri kita sendiri. Ambil contoh nih, di Google, ini statistik nih ya, di pencarian Google itu, am I ugly, itu diketik 10.000 kali setiap bulan di Google. Dan kalau kata di rata-rata berarti setiap 4 menit ada orang ngetik am I ugly, ini bahasa Inggris. Saya belum nyari bahasa Sundanya sih ya, kira-kira berapa kali ini ya. Ini belum bahasa yang lain nih, tapi pertanyaan am I ugly itu muncul 10.000 kali, heboh gak sih? Kayak orang gak pede banget sih sama dirinya sendiri dan sempat viral di tahun 2012, ada seorang yang taruh video di YouTube, namanya V usia 13 tahun dia tinggal di Denver.
Dan masalah dengan Faye adalah di rumah orang tuanya ngomong begini, kamu tuh cantik. Tapi kira di sekolah, temennya ada yang bilang cantik, tapi temennya juga banyak yang bully dia dan bilang, lu tuh jelek banget sih jadi orang. Aduh tuh hidung gede banget ya. Lalu dia bilang itu jidat segede lapangan bola. Dan dia ngerasa bahwa kok saya dibully sama teman-teman ya. Teman-teman kok bilang saya jelek ya, tapi di rumah mama bilang saya cantik. Yang mana dong yang benar? Dia galau dan ketika dia galau pada hari Minggu sore dia memutuskan untuk merekam dirinya sendiri lalu diupload ke YouTube. Dan dia tanya kepada orang. Pertanyaannya adalah, menurut kamu saya ini cantik atau jelek? Galau di dalam hal identitas. Kenapa dia bisa galau? Ini mirip kayak kita juga sih sebenarnya. Terlalu banyak suara. Kita bisa galau juga sama identitas kita loh. Karena kita ngedengerinnya bukan ngedenger suara Tuhan. Kita ngedengeri banyak suara, terlalu bising. Kita ngedenger suara kekhawatiran kita dan bilang, gimana kalau andai kata ada apa-apa. Kita ngedenger suara yang ketidakpedean kita dan bilang, emangnya kamu mampu? Emangnya kamu bisa? Tapi di satu sisi kita ngedengar suara Tuhan dan bilang kamu sanggup kok. Aku bersama-sama dengan kau. Tapi jangan-jangan suara Tuhan yang itu tuh ketutupan sama suara-suara yang lain. Dan ketika kita ngedengar banyak suara kita jadi galau dan kita jadi bimbang. Untung kagak ngalpot di YouTube dan bilang apakah saya seperti ini? Seperti si V. Tapi kita memang hidup di dunia yang pada saat ini bising karena terlalu banyak suara. Ini apalagi medsos, iya ya? Apalagi ditambahin medsos, banyak banget suaranya. Dan welcome ke dunia Gen Z. Dan ini saudara Google sendiri ya, Gen Z itu modelnya kayak apa. Tapi salah satu karakteristik dunia Gen Z itu adalah driven by social media metrics. Yang dimaksud driven by social media metrics itu adalah identitas orang sekarang ditentuin dari berapa banyak orang yang nge-like statusnya. Berapa banyak orang yang retweet lagi statusnya. Berapa banyak orang yang komen di status. Dan percaya atau enggak, saya juga menyadarin ini sih. Karena saya ngalamin juga. Iseng awalnya, waktu itu sama istri. Dan saudara tahu dari mana saya ketawa-ketawa gini sama istri. Pas lagi saya ulang tahun, terus ngelihat, saya masih bercanda-bercanda ngelihat, berapa banyak ya yang ngucapin selamat ulang tahun di status Facebook saya, di Instagram. Dan berapa banyak yang nge-like. Oh, ting, like, wih, 150. Wow, ternyata jemaat cukup menyenangi pendeta Daniel Yosafat. Tapi kan jemaat GCI Bethlehem 3.000 ya, kenapa cuma 150 ya? Terus pas lagi saya ulang tahun, ngeliat berapa banyak ya yang ngasih ucapan selamat ulang tahun, terus dia ngomong bercanda. Ini dia emang bercanda-bercandaan sih. Tapi jadi lucu sendiri ketika kita menyadari bahwa iseng banget deh ngeliatin berapa banyak yang like dan berapa banyak yang komen. Ketika hidup ditentukan dari model kayak begitu, sesuatu yang dari luar, ketika kita mendengarkan suara-suara dari orang-orang, bukan ngedengar suara Tuhan. Hidup kita jangan-jangan terlalu bising. Dan suara Tuhan tenggelam sama kebisingan suara-suara yang lain. Nggak heran kalau dikata banyak orang yang hidupnya itu begitu negatif. Dan tahukah saudara bahwa penelitian menunjukkan apabila kita punya konsep diri yang negatif, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Penelitian di Mesir, di Pakistan, di Amerika Serikat, di Cina, Finlandia. Secara konsisten menunjukkan bahwa apabila ini penelitian dilakukan kepada mahasiswa dan murid sekolah. Apabila seseorang memandang dirinya sendiri negatif secara fisik, secara appearance, secara fisik, maka prestasi akademik dia lebih rendah daripada teman-teman lain yang gak memikirkan tentang hal itu. Bingung gak saudara?
Jadi kalau andai kata saudara mandang diri saudara sendiri bahwa saya kayaknya terlalu gemuk nih. Terus saudara nggak pede dengan hal itu. Saudara tahu itu mempengaruhi prestasi akademik. Ini terutama banyak di penelitiannya, hal ini banyak yang menimpa perempuan justru, murid-murid perempuan. Tidak ada hubungannya dengan berat badannya sebenarnya. Tetapi berhubungan dengan cara pandang dia, apakah dia memandang dirinya sendiri gemuk apa enggak. Bingung. Jadi nggak ada hubungannya sama benar-benar kilonya. Kalau saya kan jelas overweight, ya kan ya. Nggak overweight sih, ini sih obesitas tingkat 2. Dan kelihatannya minggu depan saya mau donor, karena tadi donor bilang membantu penurunan berat badan. Ini kalau saya, tapi banyak orang yang sebenarnya kurus berat badannya. Tetapi kalau andai kata dia berpikir bahwa I'm not good enough, itu mempengaruhi prestasi akademik. Dan lucunya lagi nih. 20%, ini di Amerika Serikat penelitian. 20% orang yang ngelamar pekerjaan tidak muncul di wawancara karena masalah penampilan. Nggak pede sama penampilan. 20% tingkatnya. 30% tidak masuk sekolah di hari di mana dia ngerasa bahwa dirinya itu jelek. Ini penelitian di Amerika Serikat. Saya nggak tahu di Indonesia. Tapi jelas bahwa ketika kita memandang diri kita negatif, itu akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemikiran negatif nggak pernah menimbulkan kehidupan yang positif. Padahal Tuhan nggak mau loh kita berpikir negatif. Mazmur 139 ayat ke-14 mengatakan seperti ini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di situ dikatakan bahwa kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat itu berasal dari bahasa Ibrani yare yang artinya mengagumkan. Menakjubkan. Agung. Sesuatu yang menimbulkan penghormatan. Karena begitu hebatnya, karena begitu dahsyatnya kejadian kita. Dan kata ajaib itu berasal dari bahasa Ibrani palah yang berarti sebenarnya berbeda, unik, dipisahkan. Dan mengagumkan. Itulah kenapa subtitle dari khotbahnya saya bilang you are special. Karena ketika Tuhan menciptakan kita diciptain itu begitu mengagumkan dan unik, beda. Jadi gak ada alasan sebenarnya untuk kita memandang diri kita sendiri secara negatif. Tapi karena kebisingan suara-suara yang lain, fokus kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara ini dalam kehidupan saya akan amini itu. Ketika Tuhan berbicara kepada Gideon, engkau ada pahlawan yang gagah berani. Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Problemnya bukan karena apa-apa sih. Problemnya adalah kita seringkali gak ngerasa bahwa kita itu spesial. Makanya tujuan Allah gak tercapai dalam kehidupan kita. Kalau andai kata Gideon tidak merasa bahwa dia ada pahlawan yang gagah berani, maka dia gak akan pernah bergerak maju. Yang kedua, you are able. Kita mampu. Hakim-Hakim 6 ayat ke-14 mengatakan seperti ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Oh, ini saya garis bawahin kata kekuatanmu. Kekuatan siapa? Kekuatanmu kata Tuhan. Jadi menurut pandangan Tuhan kepada Gideon sebenarnya sanggup untuk melakukan tugas ini dengan kekuatannya sendiri. Nih. Kekuatan yang dia punya, apa yang dia punya cukup. Menurut Tuhan. Di pandangan Tuhan, Gideon punya kekuatan itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika Gideon mendengar suara Tuhan, pergilah dengan kekuatanmu ini, dia langsung melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan dia ngomong kayak begini, tetapi jawabnya kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku itu adalah yang paling kecil. Dan aku ini adalah orang yang paling muda. Gideon sekarang ngomong kayak gini, sorry ya Tuhan ya. Saya tahu Tuhan mungkin mampu melakukan itu, tapi ketika Tuhan ngomong ke saya sanggup melakukan itu, Tuhan kayaknya salah. Karena gak pernah ada sejarahnya, gak pernah ada jurisprudensinya, gak pernah ada kejadian
seseorang yang model seperti saya, nggak ada koneksi, semua yang saya punya ini kecil, bisa melakukan hal itu. Nggak pernah ada sejarahnya. Nggak mungkin kejadian, nggak mungkin bisa terjadi. Tuhan salah orang. Itu yang dibilang lo sebenarnya sama Tuhan. Itu yang diomongin lo sebenarnya sama Tuhan. Dan bilang bahwa kayaknya Tuhan salah. Gak mungkin saya. Apakah Tuhan gak tetangga kali Tuhan maksudnya. Dia lebih kaya dari saya. Dia lebih berhasil dari saya. Dia lebih pintar dari saya. Dia lebih punya koneksi daripada saya. Saya gak kayak gitu. Ini kan mirip kayak Musa ya. Ketika Musa dipanggil sama Tuhan. Dia juga ngomongnya agak mirip-mirip kayak begitu modelnya. Tuhan yakin, saya gak bisa ngomong. Tapi dibalik semua alasan Gideon yang menganggap dirinya itu kecil, Tuhan kayaknya gak menghiraukan itu. Allah malah bertekad untuk membuktikan bahwa kelemahan Gideon itu gak penting. Bahkan kelihatannya Allah tertantang untuk membuktikan bahwa Gideon itu sanggup untuk menjalankan apa yang Tuhan mau dengan kekuatan yang kecil dan minimal. Dari mana saya tahunya? Karena pada ayat berikutnya, Gideon tuh berhasil mengumpulkan 30 ribuan prajurit tuh. Padahal yang lawannya dihadapi itu 145 ribu. Ini 30 ribu lawan 145 ribu aja, kemungkinan menangnya aja udah tipis. Tapi Tuhan gak pengen 30-an ribu loh. Lalu Tuhan bilang sama Gideon, oke, bilang sama 30 ribu sekian itu. Yang takut pulang. 22 ribu pulang. Tinggal 10 ribu. Sekarang 10 ribu lawan 145 ribu. Yang tadi 30 ribu, 145 ada satu banding berapa? Sekarang ini kecilin lagi 10 ribu. Lalu Tuhan bilang, kurang. Suruh minum di sungai. Mereka yang minum lewat mulut langsung gak pakai tangan. Pulang. Yang pulang 9.700. Sisa tinggal 300. Tahu gak saudara, bahwa menurut saya ya, seharusnya film 300 itu dari Gideon harusnya, bukan Sparta. $300 orang lawan 145 ribu. Wow, lebih keren dari Sparta. Jauh sebelum Sparta. Gideon udah melakukan ini. 300. Lihat bagaimana Tuhan seakan-akan lagi ngomong sama Gideon, kamu nganggap diri kamu kecil. Karena saya buktiin ya, sekarang kekuatan kamu benar-benar kecil. Kamu mampu gak? Dihabisin gitu sama Tuhan dan ternyata mampu. Tuhan ketika Gideon berbicara sama Tuhan, saya gak punya apa-apa loh. Tuhan kayaknya gak pernah komplain dan gak pernah frustrasi ngelihat bahwa Gideon itu kurang. Satu hal yang saya seneng sebenarnya doa Salomo. Salomo di dalam doanya dia ngomong kayak gini ketika dia jadi raja. Tuhan, saya ini orang muda. Saya gak bisa mimpin umat Tuhan yang sebegitu besarnya. Saya gak bisa. Yang saya minta satu, saya minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Dan di kisah itu Tuhan ngomong gini, Tuhan berkenan terhadap doa itu. Tahu saudara apa yang saya dapat dari kisah itu? Tuhan sebenarnya menghargai orang yang tahu limitnya. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia punya kelemahan, ketika dia tahu yang dia punya kurang, orang itu gak kabur. Orang itu gak lari. Tapi orang itu datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan dengan jujur, Tuhan ini yang saya punya. Tapi saya tahu Tuhan bisa melengkapi kekurangan saya. Tuhan bisa melengkapi apa yang saya gak punya. Dan kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, saya bisa melakukan banyak hal. Dan Allah adalah Allah yang sanggup kok untuk mengubah, bahkan mungkin dia spesialisasi untuk mengubah hal-hal yang kecil menjadi satu hal yang luar biasa.
Ambil contoh nih, di dalam kehidupan janda seorang nabi yang meninggal, di 2 Raja-Raja 4 yang kedua, Elisa ngomong kayak begini, bagaimana saya dapat menolong ibu? Tanya Elisa. Ibu mau punya apa di rumah? Jawabnya, nggak punya apa-apa, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Saudara ingat nih kisahnya. Minyak zaitun, saya nggak punya apa-apa, punyanya cuma minyak zaitun sebotol kecil. Kecil. Tetapi Elisa ngomong begini, kumpulin semua bejana dari tetangga-tetangga. Tuangin tuh minyak bejana yang ada cuma kecil itu, sebotol kecil itu ke dalam bejana. Dan hasilnya gak berhenti itu minyak. Janda di Sarfat juga mengalami hal yang sama. Ketika Elia datang kepada dia dan Elia ngomong kayak begini, kasih aku roti. Janda di Sarfat bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung kecil dalam tempayan. Dan sedikit minyak kecil. Sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian mau pulang, bakar itu jadiin roti, sudah itu aku dan anakku mati. Gak punya apa-apa lagi. Tapi Elia bilang begini loh, yang kecil itu bikinin dulu saya roti. Dan tahu gak sih dari yang kecil itu ternyata bisa menghidupi mereka selama 3 tahun lebih. Kecil. 5 roti 2 ikan juga murni kan kayak gitu. Yohanes 6 ayat ke-9, murid-muridnya ngomong kayak begini. Ketika Tuhan bilang, coba cari deh siapa di antara kita yang punya makanan. Dan murid-muridnya bawa seorang anak dan ngomong gini, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai, 2 ikan. Tapi apa artinya? Kecil, sedikit. Apa artinya untuk buat mengatasi masalah yang besar seperti ini? Memberi makan orang sebanyak ini, apa artinya? Itu kecil. Tapi dari yang kecil itu Tuhan bisa ngasih makan 5.000 orang sisa 12 bakul. Dan Gideon kan juga mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan mengurangi secara drastis prajuritnya jadi 300 orang. Kecil. Lawan 145.000, berapa besar kemungkinannya menang secara logika? Berapa besar kemungkinannya menang secara akal? Berapa banyak kemungkinannya menang menurut hitungan kalkulasi? Gak perlu jadi profesor kali ya? Untuk bisa menghitung seberapa besar kemungkinannya berhasil. Tapi Tuhan bisa bikin berhasil. Saudara tahu bahwa Tuhan seakan-akan menulikan telinganya sendiri akan alasan Gideon. Dan dia jawab terhadap keberatan Gideon dengan 3 perkataan. Yang pertama, Tuhan ngomong kayak begini. Ketika dia datang kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Ketika Gideon memberikan alasan, Tuhan ngomong kayak gini, loh bukankah aku mengutus engkau? Dan ketika Gideon memberikan alasan lagi, Tuhan ngomong kayak gini, tetapi akulah yang menyertai engkau. Saudara tahu makna 3 perkataan ini apa? Kamu boleh bilang apa aja, kamu boleh bilang bahwa kekuatanmu tidak cukup, kamu boleh bilang bahwa apa yang kamu punya gak mungkin bisa untuk mengatasi permasalahan kamu, tapi kalau andai kata aku menyertai engkau, tapi kalau andai kata kamu tahu bahwa aku yang mengutus engkau, aku yang menempatkan engkau di situ, kamu pasti bisa, kamu pasti sanggup, walaupun kamu pikir bahwa apa yang kamu punya ini kurang. Bagaimana dengan kehidupan kita problemnya? Apa pada saat ini saudara ngerasa bahwa apa yang saudara punya kurang? Apakah saat ini kita ngerasa bahwa kok hidup jadi berat banget ya? Kayaknya permasalahan saya itu terlalu berat untuk bisa saya tanggung loh. Percaya nggak? Ketika Tuhan mengatakan bukankah aku ini menyertai engkau? Dan ketika kita bilang, Tuhan kok apa yang saya punya kurang? Kelihatannya mustahil, kelihatannya nggak mungkin. Dengar deh kata-kata Tuhan kepada Gideon. Bukankah aku adalah Tuhan yang mengutus engkau? Bukankah aku adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau? Inilah yang pokok yang ketiga nih yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Yang ketiga adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita. God is with you. Dan saudara tahu bahwa
pertemuan dengan Tuhan itu membawa perubahan yang besar. Pertemuan Tuhan dengan Gideon itu membawa kelepasan bangsa Israel. Tuhan memakai kehidupan Gideon untuk membuka jalan keluar bagi bangsanya. Itu dimulai dari pertemuan dengan Tuhan. Dan saudara tahu ketika Tuhan membuka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Dan kalau andai kata Tuhan membuka kesempatan kepada kehidupan saudara, dan nggak ada orang yang bisa ngambil kesempatan itu. Dan saudara tahu ketika Tuhan berkenan kepada kita, kepada saudara, pergumulan 7 tahun yang mungkin saudara bilang bahwa kok saya selalu bergumul hari ini. Tapi ketika ada pertemuan dengan Tuhan, saudara akan bingung dan bilang bahwa ternyata tuh gampang juga jalan keluarnya. Dan saudara tahu bahwa bisa ketika ada pertemuan dengan Tuhan, kita bisa ngelihat bahwa ternyata kok hutang-hutang saya bisa lunas ya. Kok saya bisa dipromosi ya. Cukup 1 orang yang ngelihat kita dan bilang, ini orang bagus, saya mau tempatin dia di posisi yang lebih tinggi. Tuhan bisa mengubah hati. Sekejap. Tuhan bisa mengubah posisi saudara dari bawah atau di atas. Sekejap. Kenapa? Karena Yusuf mengalami itu. Dari dalam penjara, dari Perdana Menteri. Hitungannya jam. Pertemuan dengan Tuhan mengubah kehidupan. Pertemuan dengan Tuhan mengubah kehidupan. Dan saudara tahu apa yang memicu pertemuan dengan Tuhan? Hakim 6 ayat 6 ngomong kayak begini. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya dengan segala kelemahan saya tahu saya terbatas, tapi saya punya Tuhan yang gak terbatas sekarang. Saya mau bincang-bincang. Mau audiensi dengan raja di atas segala raja. Dan saya tahu pertemuan dengan Tuhan akan mengubah kehidupan saya. Mari, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari pada sore hari ini, mari kita ngeliat ke dalam kehidupan kita dan melihat ke dalam diri kita sendiri, mari kita check up rohani. Kalau pada saat ini saudara melihat ke dalam diri saudara sendiri dan ngerasa bahwa apa yang saudara punya terlalu kecil. Apa yang saudara punya ini gak cukup. Apa yang saudara punya ini gak bisa untuk mengatasi permasalahan saudara. Apabila pada saat ini juga saudara memandang kehidupan saudara dan saudara ngerasa bahwa kok berat banget ya. Apabila pada saat ini saudara ngelihat dalam kehidupan diri saudara dan saudara ngerasa bahwa kok Tuhan kayaknya kehidupan saya kok capek banget ya. Permasalahannya terlalu besar untuk bisa saya handle sendiri. Dan saudara ngerasa bahwa apa yang saya punya gak cukup. Datang kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan pada saat ini saya tahu apa yang saya punya kurang. Saya mungkin melihat diri saya sendiri kecil. Tapi saya punya Tuhan yang bisa membuat hal yang kecil itu menjadi hal yang besar. Saya punya Tuhan yang bisa mengembangkan kapasitas yang kecil itu menjadi berkelimpahan. Saya punya Tuhan yang bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Saya punya Tuhan yang bisa mengubah minyak zaitun sebotol yang kecil untuk mengisi begitu banyak bejana. Dan saya punya Tuhan yang bisa membuat sedikit tepung, tapi bisa memberi makan selama 3 tahun. Saya punya Tuhan yang jago untuk mengubah hal yang kecil menjadi hal yang luar biasa. Jikalau pada saat ini saudara ngerasa bahwa inilah yang terjadi dalam kehidupan saudara, angkat tangan saudara dan ini adalah waktu yang paling tepat untuk beraudiensi, untuk bicara sama Tuhan, Raja di atas segala raja. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya punya Tuhan yang gak pernah ninggalin saya. Pada saat ini berdoa langsung kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan, Tuhan, yang saya punya gak cukup. Saya gak punya koneksi.
Uang tabungan saya nggak cukup. Saya nggak cukup pintar. Saya bukan lulusan dari universitas terbaik. Saya hanya lulusan SMA, saya hanya lulusan SMP. Saya nggak punya pendidikan yang cukup memadai. Saya nggak punya apa-apa loh Tuhan. Tapi saya punya Tuhan. Dan walaupun saya ngelihat kenyataan dengan mata saya sendiri bahwa ini kurang, tapi saya tahu bahwa Tuhan bisa mencukupi kekurangan saya. Dan menjadikannya berkelimpahan. Pada saat ini, bicaralah dengan iman saudara. Dan Tuhan akan menghargai itu. Berjalanlah dengan iman. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan dengan iman dan aku tahu bahwa aku akan melihat kemenangan dalam hidupku. Bapak Surgawi, engkau melihat tangan-tangannya yang terangkat. Tangan-tangan ini tangan-tangan menyatakan bahwa engkau adalah yang besar yang melebihi segala persoalan permasalahan mereka. Tangan-tangan ini tangan-tangan yang mengatakan bahwa apa yang mereka punya sekarang mungkin kurang. Apa yang mereka punya sekarang itu kecil, seperti gak berarti. Tapi mereka tahu mereka punya Allah yang besar. Mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang sanggup melakukan mujizat. Mereka punya Allah yang bisa untuk membuat hal yang kecil menjadi hal-hal yang berkelimpahan. Melimpah luar biasa. Dan pada saat ini mereka sedang memajukan iman mereka dan berkata, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Pada saat ini lihat ke dalam kehidupan mereka. Dan aku percaya Bapak Surgawi, pada saat ini Engkau akan memberikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberikan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan memberikan prestasi yang gemilang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan promosi demi promosi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan berkat demi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan terobosan demi terobosan dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan kemakmuran di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, aku percaya Tuhan, mereka akan melihat langkah-langkah mereka terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya